Halo guys, masih bersama saya Sari Ayulandari dalam rangkaian logika digital pertemuan ke-9. Guys, next kita masuk ke half subtractor. Half subtractor itu hampir sama dengan half adder gitu ya. Hanya saja ada yang membedakan, dimana untuk yang adder itu hasilnya itu adalah sum, kalau di sini hasilnya adalah difference. Nah, kalau yang di adder itu dia ada carry, kalau di sini ada borrow. Nah, eh, caranya adalah karena di subtraktor itu adalah pengurangan, berarti kita kurangkan antara input A dikurangi dengan B, hasilnya nanti adalah D jika dia ada meminjam di digit yang sebelumnya, maka dia akan masuk di borrow gitu ya. Yuk kita mulai dari yang pertama, 0 dengan 0. 0 dikurangi 0 itu sama dengan 0. Berarti D-nya itu adalah 0. Kemudian dia pinjam tidak ada pinjaman, berarti juga 0. Kemudian setelah itu 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1 kira-kira bisa enggak? Tidak bisa, berarti dia harus meminjam 1 dari digit yang sebelumnya. Digit yang sebelumnya minjam 1 berarti 2 untuk yang digit setelahnya. Nah, kalau 2 dikurangi 1 maka hasilnya adalah 1. Oke. Nah, next berikutnya untuk yang 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0 sama dengan hasilnya adalah 1. Ada pinjaman tidak? Tidak ada pinjaman. Next berikutnya 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 0 dan tidak ada pinjaman. Oke, untuk memperjelas kembali, teman-teman akan saya sajikan pembahasan yang lebih rinci lagi untuk yang 0 dikurangi 1 sama dengan 1 ya. Nah, misal di sini 0 dikurangi 1, misalnya ada 1 0 dan 0 1 tuh, maka 0 dikurangi dengan 1 itu hasilnya adalah, kan ini tidak bisa ya, berarti dia ngambil dari atau dia pinjam atau borrow dari digit yang sebelumnya. Di sini ada 1 digit yang sebelumnya, maka nilainya adalah 2 untuk digit setelahnya. Berarti ini adalah nilainya 2. Ketika dia minjem 1 di depan, maka di sini nilainya menjadi 2. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Berarti hasilnya atau difference-nya itu adalah 1, kemudian dia borrow-nya adalah 1. Hasilnya adalah 1, 1. Sampai di sini sudah bisa ya, teman-teman? Oke, next setelah itu kita akan mencoba membuat nih. Nah, sebenarnya untuk D dan B-nya itu gerbangnya apa aja? Yuk kita lihat. Untuk yang difference-nya adalah 0110, berarti dia adalah XOR. Oke. Kemudian untuk B-nya adalah 0100, berarti dia adalah operasi AND. Tapi kita belum tahu ya N-nya itu seperti apa. Nah, setelah itu kita definisikan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan cara yang paling cepat, yaitu menggunakan KMap. Tapi di sini ya silakanlah teman-teman bisa bikin yang menggunakan KMap, tapi hasilnya nanti adalah untuk D-nya adalah A XOR B, kemudian untuk B-nya, untuk borrow-nya itu adalah A not dikalikan atau N dengan B. Nah, bagaimana membuat gerbangnya? Untuk membuat gerbangnya sebenarnya hampir sama dengan half adder. Perbedaannya adalah di not, gerbang not. Jadi A-nya itu adalah A not karena di sini A not B. Jadi perbedaan dengan adder hanya ada not-nya. Jadi A-nya ada not-nya. Hanya seperti itu saja. Nah, untuk desain komponennya untuk half subtractor seperti ini, di mana A, B itu adalah input, kemudian B dan D itu adalah outputnya. B itu adalah borrow, dan D itu adalah difference. Cukup mudah bukan? Oke, sip. Kita akan masuk ke full subtractor.
Di full subtractor kita hampir sama dengan full adder, dimana sama ya, kalau di full adder itu ada S atau sum hasilnya, di sini ada D atau difference, terus di sana juga ada CI dan BO, di sini juga ada BI dan BO. Bedanya cuma di sana ada carry, di sini ada borrow. Nah, kita lanjut aja ya, Jeng. Oke, pertama kita misalnya kita punya input 000, 001 dan seterusnya, dimana caranya kalau ini kan berarti dikurangi ya, berarti kita mulai dari kanan ke dari kiri ke kanan. Jadi misalnya 0 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 0, nanti hasilnya berapa, dia ada dia ada minjem dari digit yang sebelumnya atau tidak. Nah, sekarang kita mulai dari 000 ya, Jeng. Misalnya kita punya 0 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 0. Tidak ada pinjaman, berarti D-nya itu adalah 0 dan BO-nya itu adalah 0. Next, berikutnya kita masuk ke 001. 0 dikurangi 0 dikurangi 0 adalah 0. 0 dikurangi 1, dia adalah 1 dan dia minjam 1. Berarti ada pinjaman ya, Jeng. Oke, next, berikutnya 0 dikurangi 1, dia tidak bisa, berarti dia pinjam 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikurangi 0, hasilnya adalah 1. Jadi berarti D-nya sama dengan 1, B-nya adalah 1. Next, berikutnya kita masuk ke 0 dikurangi 1, itu tidak bisa, dia pinjam 1. Kemudian hasilnya adalah 1, 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Berarti D-nya adalah 0, B-nya adalah 1. Next, berikutnya kita masuk ke 1 dikurangi 0 dikurangi 0. 1 dikurangi 0 adalah 1, 1 dikurangi 0 adalah 1. Berarti hasilnya adalah 1 dan dia tidak ada pinjaman. Kemudian 1 dikurangi 0 dikurangi 1, hasilnya adalah 0 dan tidak ada pinjaman juga ya, guys. Next, berikutnya 1 dikurangi 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, berarti dia tidak ada pinjaman dan hasilnya 0. Ya, yang terakhir kita ada 1 dikurangi 1 itu adalah 0, 0 dikurangi 1 dia ada pinjaman 1 dan hasilnya adalah 1. Pintar. Nah, berarti kita sudah komplit ya, caranya adalah seperti itu. Nah, kalau sudah nih guys, berarti kita ada salah satu ya yang akan kita bahas, yaitu 0 dikurangi 0 dikurangi 1. Nah, kalau misalnya ini hanya memperlihatkan, menjelaskan lebih rinci, dimana ketika 0 dikurangi 0 dikurangi 1 berarti dia adalah seperti apa gitu ya. Nah, ketika kita punya 0 dikurangi 0 dikurangi 1 berarti dia 0 dikurangi 0 adalah 0, 0 dikurangi 1 tidak bisa, dia mengambil nilai 1 di depannya, berarti dia pinjem 1 atau borrow, di mana 1 atau borrow itu di suku yang sebelumnya atau digit yang sebelumnya itu nilainya adalah 2 pada digit setelahnya. Berarti di sini nilainya adalah 2. Sehingga nanti di sini 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Berarti 1 itu adalah div-nya dan 1 di atas ini adalah borrow-nya. Dia pinjam 1. Nanti hasilnya di sini tinggal 0. Di sini udah dipinjam 1 berarti di sini tinggal 0 gitu ya, guys. Nah, gampang kan ya? Nah, oke, berarti kalau begitu ini sudah teratasi semuanya. Kita masuk ke bagaimana kita membuat persamaannya atau membuat gate-nya. Kalau kita bisa melihat bahwa sama ya di full adder, half subtractor, dan sekarang full subtractor itu juga sama. 0110 pasti dia adalah XOR gerbangnya, kemudian 0111 atau 0001 dia biasanya AND gitu ya, lo gue AND. Nah, kalau sudah berarti persamaannya bagaimana guys? Kalian bisa melakukan dengan menggunakan Kmap, lalu hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya adalah D sama dengan A, kemudian di XOR dengan B dan di XOR dengan CI. BI ya, maaf. Di sini adalah BI, lalu kemudian di sini BI ya.
bukan CI ya. Oke, next. Setelah teman-teman sudah dapatkan itu, ntar aku ganti dulu ya guys. Di sini sebenarnya BI. Kemudian setelah itu di sini juga sama ya. Kemudian A D dot B ditambah B C, ini adalah BI. Kemudian A dot B I juga ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan D-nya itu adalah A XOR B XOR BI, kemudian BO-nya itu adalah A not dot B ditambah B dot BI ditambah A not dot BI. Nah, setelah itu kita lihat seperti apakah eng ing eng. Nah, ini adalah gerbang yang dilakukan. Jadi perbedaannya dengan yang kemarin itu ya guys, perbedaannya dengan yang full adder sebenarnya ada di dua titik ini ya guys. Jadi ada dua gerbang not di sini, dimana gerbangnya itu selalu di A yang notnya ya. Nah, gampang kan ya guys? Oh, gampang sekali. Nah, yang paling penting ini guys, yang paling penting adalah full subtractor untuk komponennya. Jadi untuk full subtractor untuk komponennya, ini tergantung ya, dibolak-balik sebenarnya sama, tapi biasanya untuk full subtractor itu dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Jadi BI-nya sebelah kanan ya guys. Nah, ini BI-nya sebelah kanan, ini AB, kemudian FS itu adalah full subtractor, kemudian hasilnya itu adalah difference, kemudian dia ada borrow out-nya di sebelah sini, output-nya, ya. Nah, next ini adalah bab yang paling susah ya, yang harus diperhatikan sama teman-teman semuanya. Ya, oke. Sekarang kita akan mengconvert bagaimana kita membuat half subtractor dari full subtractor. Kejadiannya hampir sama dengan full adder dan half adder ya guys. Misalnya kita pengen membuat half adder dari half subtractor dari full subtractor, maka perbedaannya hanya di sebelah sini ya guys. Ini ada inputnya 2 dan di sini inputnya 3, jadi input yang BI-nya dinolkan. Cuman seperti itu, gampang ya guys. Nah, tapi yang agak sulit adalah bagaimana membuat full subtractor tapi dari half subtractor. Nah, kalau kita pengen membuat yang full subtractor yang seperti ini, di mana ada BI, ada BO, tapi dari half subtractor yang dia tidak punya tangan input, maka kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, hampir sama guys, cuman hampir sama dengan full adder ya. Hanya saja di sini kita bisa melihat bahwa di A seharusnya di situ ada gerbang not, dan di BI itu seharusnya ada gerbang notnya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan titik yang besar, ya pokoknya titik besar ini sebagai pengganti not. Oke guys, mudah kan? Ya, berarti kita menggunakan dua half subtractor untuk membuat sebuah full subtractor. Sama, gampang kan ya? Oke guys, kita masuk ke contoh gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kita punya 111 dikurangi 101, maka kita bisa membuat yang campuran antara full subtractor dengan half subtractor. Caranya adalah untuk half subtractor pasti dia berada di bagian kepala karena dia tidak ada input lain selain A dan B. Ini adalah A, di sini adalah B. Kalau di pertambahan itu A dan B bisa dibalik, tapi kalau di subtraktor ini A dan B sudah tidak bisa dibolak-balik lagi ya guys. Jadi harus sama. Di sebelah sini adalah A, di sebelah sini adalah B. Oke, sekarang kita masukkan dulu. A-nya adalah 111, 1, 1, dan 1. Kemudian B-nya adalah 101, 101. Setelah itu baru kita kurangkan. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0, dia tidak ada borrow-nya. Lalu setelah itu 1 dikurangi 0 itu adalah 1, 0 dikurangi 0 adalah
1 dikurangi 0 adalah 1, dan 1 dikurangi 0 itu adalah 1, hasilnya 1 dan tidak ada borrow. Lalu setelah itu 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0, lalu 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0, sehingga hasilnya adalah 0 dan dia tidak mempunyai borrow. Nah, sehingga hasil keseluruhan adalah 0, 1, 0, 0. Sampai di sini bisa ya guys? Nah, itu kalau yang campuran. Kalau full adder bagaimana? Nah, kalau full adder sama sebenarnya, hanya saja yang di sini half subtractor, di sini kepalanya jadi full subtractor. Hanya saja dari half subtractor berubah menjadi full subtractor, maka lengan yang bagian depannya ini atau BI-nya itu diganti dengan 0. Cukup mudah bukan? Oke, next, kalau misalnya kita pakai yang half adder bagaimana? Nah, kalau yang pakai half adder bentuknya seperti ini ya guys. Yang pertama kita mempunyai 5 half adder, half subtractor, maaf. Oh, ini salah ya. Harusnya half subtractor. Nah, untuk half subtractor sendiri kita punya 5 half subtractor, di mana biasa kita masukkan A-nya dulu 1 1 1, kemudian kita masukkan B-nya 101 101. Lalu kemudian kita kurangkan, jangan lupa A-nya dulu dikurangi B-nya. Oke guys. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0, dia tidak pinjam. Oke, berarti 0. Lalu setelah itu 0, lalu setelah itu kita masuk ke yang berikutnya. Ini adalah A dan B. Yang berikutnya yaitu 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1, lalu dia tidak pinjam, berarti 0. Next, berikutnya setelah itu kita jangan kebalik ya guys, ini dari sini ke sini ya, dari 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1, dia tidak pinjam, berarti 0. Oke, nah setelah itu baru 0 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 0. Next, berikutnya kita masuk ke 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0, dia tidak pinjam. Kemudian setelah itu jangan lupa dari sini dulu, dari hasil dari half subtractor yang pertama baru dikurangi dengan yang hasil dari full subtractor yang sebelumnya. Berarti 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0, lalu dia tidak pinjam, berarti 0. Hasil dari keseluruhan adalah 0. So, hasil keseluruhan adalah 0, 1, 0, 0. Oke, begitu guys. Oke, sekarang kita melihat yang full subtractor dan half subtractor tapi yang serial ya guys. Gimana kalau yang serial? Kalau yang serial lebih mudah sebenarnya, karena yang kita butuhkan hanya satu gerbang full subtractor untuk yang full subtractor, dan 2 gerbang half subtractor kalau keduanya half subtractor gitu ya, kalau hanya menggunakan half subtractor. Oke, gimana ceritanya guys? Untuk yang serial berarti dia ada clocknya, jadi di situ ada dia flip flop sama seperti full adder dan sub adder untuk yang di serial. Tetapi bedanya adalah nih, teman-teman harus ini ya, harus hati-hati di sini karena biasanya kejebaknya di sebelah sini. Oke guys, nah sekarang kita lihat dulu mulai dari yang pertama ya, 1 1 1 dikurangi 1 0 1. Kita bikin tabelnya terlebih dahulu, di mana A kemudian B, A-nya adalah 111 dan B-nya adalah 101. Kemudian setelah itu kita mulai dari yang 1 dikurangi 1 dulu. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0, kemudian BO-nya adalah 0. Nah, kalau sudah BO-nya ini dimasukkan ke BI, karena yang berikutnya adalah full subtractor ya. Nah, berarti bagaimana? 1 dikurangi 0 itu hasilnya adalah 1, kemudian setelah itu 1 dikurangi 0 lagi hasilnya adalah 1, kemudian BO-nya adalah 0. Sampai di sini bisa kan ya guys? Nah, next setelah itu BO-nya dimasukkan ke BI-nya lagi untuk yang berikutnya. Gampang kan ya guys? Lalu baru 1 dikurangi 1 lagi hasilnya adalah 0, dia tidak minjam, berarti hasilnya adalah 0. Selesai. Hasilnya adalah 0 1 0 0. Selesai. Oke. 0-nya itu yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Atau kalau pengen dari depan berarti 0 0 1 0.
Nah, untuk yang Hall subtraktor itu sama juga guys. Nah, sama juga dimana HS-nya itu sama dengan 2 jumlahnya. Kemudian setelah itu juga menggunakan D flip-flop, dimana A dan B, kemudian setelah itu keluarannya dari HS masuk ke HS yang kedua, kemudian keluaran dari D flip-flop untuk masuk ke dalam HS yang kedua, lalu keduanya masuk ke dalam gate OR. Nah, hasilnya juga sama sebenarnya seperti ini. Oke guys, lebih mudah kan?